Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, sebelumnya kan saya pernah share ya tentang kerjaan saya di kantor. Nah, ada banyak yang komen ke saya ataupun DM ke saya nanya bagaimana bisa dapat kerja di sana, terus prosesnya seperti apa sih? Nah, sebelum itu juga banyak yang DM ke saya, jadi saya jelasin satu persatu. Tapi mungkin masih agak kurang jelas ya. Jadi sekarang saya mau kasih kalian tips dan beberapa website yang bisa kalian gunakan buat ngelamar kerja di luar negeri, khususnya ke Saudi Arabia. Ya sebenarnya sih bisa juga sih buat ke Eropa ataupun ke negara-negara ASEAN yang dekat sama Indonesia, bisa juga. Cuman ya saya kasih mungkin sekitar 2 atau 3 aplikasi yang biasanya dipakai oleh para profesional untuk mencari kerja di Indonesia, di ASEAN, di Asia ataupun di belahan dunia lainnya. Jadi apa aja dan gimana tips-tipsnya, ikutin terus video saya ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe-nya serta nyalakan notifikasi loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Nah, teman-teman, jadi gini ya, saya kerja ke Saudi Arabia ini banyak yang nanya keluar duit berapa sih gitu kan. Pertamanya tuh pasti pada nanya gitu, keluar duit berapa, terus pakai agen apa, terus gimana caranya. Ya intinya mereka masih penasaran gimana sampai saya bisa dapat kerja ke sini. Yang pertama, alhamdulillah saya kerja ke sini nggak keluar duit sama sekali. Paling keluar duit buat bikin paspor, itu aja. Itu biasalah, karena paspor itu semacam kayak KTP ya. Kita bikin KTP juga kan nggak mungkin rembes ke kantor kan gitu. Jadi pertama saya cuma perpanjang paspor saya yang memang sudah expired di tahun 2019. Jadi saya perpanjang. Nah itu biaya paspornya tuh sekitar 500 ribuan lah. Bisa online juga kan sekarang daftar paspornya. Gimana cara perpanjang atau bikin paspor, saya nggak akan jelaskan di sini. Nah, saya pergi ke sini ini saya nggak melalui agen, maksudnya saya melamar langsung ke perusahaan di tempat saya bekerja saat ini. Kemudian perusahaan itu menunjuk agen, ya istilahnya seperti perusahaan menunjuk agen supaya gimana caranya saya sampai ke Saudi Arabia. Jadi itu semua perusahaan yang bayar. Jadi pokoknya saya sampai ke Saudi Arabia ini nggak keluar duit sama sekali kecuali biaya paspor. Nah, yang saya mau share sama kalian adalah situs-situs yang biasa dipakai oleh profesional ataupun ekspatriat untuk melamar kerja ke luar negeri. Nah, beberapa aplikasi, karena sekarang kan kita udah jarangnya megang komputer atau laptop, jadi kita biasa pakai handphone. Ya, sorry kebalik. Nah, biasanya kita pakai handphone dan udah familiar banget sama handphone, jadi saya akan kasih tahu gimana caranya yang paling mudah dengan bermodalkan handphone, kuota, dan segala. Nggak perlu ribet-ribet segala macam harus ke warnet atau apa, pakai handphone aja gimana caranya bisa ngelamar kerjaan. Nah sekarang saya mau share kalian 3 aplikasi yang bisa digunakan untuk ngelamar kerja ke luar negeri. Nah, untuk yang pertama, untuk aplikasi yang bisa buat lamar kerja ke luar negeri adalah LinkedIn ya. Nah ini nih, kalau kalian belum punya akunnya, seperti biasa kalian bisa login dengan Google atau bergabung sekarang. Jadi kalian harus bikin akunnya dulu ya, seperti biasa. Nanti kalian harus masukkan email atau telepon dan segala macam. Ini saya agak nggak bisa ngasih tahu soalnya handphonenya udah tersetting, akun saya udah tersinkronis, jadi agak susah ya. Jadi saya akan langsung login aja. Login, nah tuh lihat ya, sudah tersinkronis, jadi saya tinggal lanjutkan aja. Begitu masuk, nah langsung kebetulan langsung pertama nih tempat perusahaan saya bekerja ya, berhubung sudah mau Ramadan. Nah untuk ngelamar kerja di sini kalian bisa langsung scroll ke paling bawah sebelah kanan, karena ini settingan
pakai bahasa Indonesia langsung aja pilih ke pekerjaan. Kalau bahasa Inggris biasanya di sini ada tulisannya jobs ya, langsung aja pekerjaan. Biasanya dia akan merekomendasikan dengan dua pekerjaan terakhir atau pekerjaan yang paling sesuai sama background kita. Nih, kayak gini ya. Lihat di saya direkomendasikannya sebagai warehouse manager di Jeddah sama production manager di Pepsi, karena saya bergerak di karena saya pengalamannya lebih banyak di warehouse dan di produksi gitu. Untuk ngelamarnya nih, kalau ada tulisan lamar sekarang yang seperti ini nih, lamar sekarang, itu lebih mudah lagi, tinggal pencet. Nah, tinggal masukin aja nih data-data kalian. Saya nggak mau ngelamar, jadinya tinggal pencet lamar sekarang, nanti tinggal next aja sampai ke lamarannya itu. Kalau kalian lihat LinkedIn ini tuh ya, bisa dilihat ini seperti Facebooknya untuk para profesional. Beberapa kali saya dapat pesan di Messenger ini yang menawarkan pekerjaan untuk bergabung ke atau untuk pindah ke perusahaan tempat mereka bekerja. Biasanya HRD manager itu suka ngelihat profil kita di LinkedIn ini, kalau sesuai dia akan hubungi kita gitu. Jadi ini memang biasa dipakai untuk para profesional mencari kerja. Nah, kayak ini nih, Baterji Pharma tempat saya bekerja lagi cari fresh graduate farmasis ya. Lihat tuh. Nah, biasanya ada postingan-postingan seperti ini. Kalau bisa kalian follow banyak-banyak perusahaan-perusahaan yang memang yang memang kalian pengen gabung gitu. Nah, untuk yang kedua ada byte.com ya. Kalian bisa akses semua website ini lewat website komputer atau PC. Cuman ini saya kasih taunya yang pakai handphone biar lebih gampang. Nah, yang kedua ini adalah byte.com. Nah, byte.com ini kebetulan juga handphone saya sudah sinkronis, jadi kalau saya login ke satu akun langsung masuk ke semua ya. Jadi seperti biasa kalian loginnya itu atau pendaftaran itu sama seperti Jobstreet di Indonesia atau LinkedIn dan semua media sosial lainnya. Kalau udah lengkapi semua profil kalian sampai ke foto. Tuh, lihat, kalau bisa lihat ini profil saya. Kalau bisa bikin profilnya itu semenarik mungkin agar bisa menarik dan pihak perusahaan tertarik melihat profil kita di sini ya. Nah, cara pakainya sama seperti LinkedIn. Cuman kalau LinkedIn di sebelah kanan, kalau ini job sebelah kiri ya. Bisa lihat, kalian bisa cari by title. Kalau saya kan sekarang sebagai warehouse manager, saya coba warehouse manager pharma. Saya selalu bilang pharma soalnya nanti takutnya warehouse manager di bidang lain. Saya carinya all country ya, all countries, so akan keluar beberapa. Lihat, nah, QA supervisor, warehouse supervisor di Kuwait, farmasis warehouse team leader di Doha atau Qatar. Tuh, lihat semuanya nih, sampai ada iklan mobil Hyundai juga, itu bukan lowongan kerja ya. Data engineer, lihat semuanya masuk pharma, warehouse manager. Oh, masya Allah. Nah, ngelamar juga nggak susah di sini, cukup gampang. Coba ya, kita klik satu lowongan pekerjaan, misalnya ini saya coba farmasis warehouse team leader yang ada di Doha nih. Nah, coba lihat job description-nya semuanya, harus ada klasifikasinya yang dibutuhkan sama perusahaan, skillnya. Ini biasanya perusahaan akan lihat skill kita sama nggak, atau skill kita memenuhi syarat nggak tuh. Oke, ini harus punya license farmasi di Doha, kualifikasinya sarjana, terus pengalamannya 5 tahun dan segala macam. Kalau udah, langsung aja apply now atau apply sekarang. Ini untuk lowongan ada di Qatar ya, tepatnya di Doha, ini di perusahaan Zahrawi. Dah,
Nah, kalau ini kan karena di sini CV saya nggak terlalu match sama requirement dari perusahaannya, ada tulisannya your CV doesn't match with requirement. CV-nya tidak sesuai dengan dengan permintaan yang di setting sama perusahaan untuk lowongan ini. Kalau mau ya udah tinggal apply anyway aja. Nah, tahu rezeki gitu kan. Ya udah tinggal submit aja. Nah, cover letter, kalau kalian belum punya cover letter bisa tulis di sini sama di sini. Berhubung saya pernah nulis cover letter, jadi saya pakai yang ini yang terakhir. Udah selesai. Nah, di Byte ini ada skornya. Jadi dari 87 skor saya cuma dapat 20, dikit banget ya. Oh ya, sebelum saya lupa, Byte ini khusus untuk negara Timur Tengah dan India ya, sama sebagian Afrika. Nih seperti ini. Contohnya saya mau coba cari kerja di mana nih ya, di Lebanon misalnya. Kita tinggal cari. Nah, tuh sudah ada. Langsung semua di Lebanon keluar ya. Saya nggak coba ngelamar karena saya nggak berniat cari kerja di sana juga. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Yang biasa dipakai di Indonesia ataupun di ASEAN, biasanya kita pakai Jobstreet. Nah, ini Jobstreet. Nah, buat kalian yang belum punya akun, bisa daftar. Ya, biasa isi semua keterangannya nanti sampai ke CV-nya. Nah, karena saya udah ada akun, jadi saya akan langsung masuk ya. Langsung dikasih sandinya. Masuk seperti biasa aja. Nah, udah begitu masuk, tunggu sebentar. Nah, udah masuk, tinggal cari aja nih. Kalau kalian sudah punya akun, biasanya akan ada rekomendasi pekerjaan yang sesuai dengan background kalian ya. Tuh lihat kalau sini sebagai factory manager. Nah, karena saya pernah bekerja di Malaysia, jadi mereka merekomendasikan beberapa pekerjaan di Malaysia. Nah, contohnya nih ya, dia merekomendasikan untuk menjadi pharmacist manager di Malaysia. Nih ada ya di Klang nih, daerah Selangor. Nah, bisa di deskripsinya sini. Nah, contohnya saya coba ngelamar ya, jadi apa ya, coba cari operation director. Nah, saya coba ke sini. Nah, jadi ngelamar itu cukup gampang nih. Pertama yang harus kalian lihat adalah persyaratan yang diminta sama perusahaannya. Misalnya kandidat harus punya pengalaman selama 10 tahun di bidangnya, itu semuanya. Nah, bonus tambahan, lihat kualifikasinya. Biasanya saya ngeliat di sini nih, bachelor degree, post degree, master degree, professional degree. Biasanya kalau saya ngeliat bachelor degree-nya ini nggak pakai, karena saya farmasis, berhubung dia kasihnya general bachelor degree. Nah, saya coba lamar, tinggal tunggu aja. Nah, sudah ada resumenya dulu. Jadi ini resumenya ini udah disetting sebelumnya ya. Udah, habis itu udah tinggal kirim lamarannya. Teman-teman, saya udah ngejelasin ada 2 aplikasi buat cari kerja ke luar negeri dan 1 aplikasi buat di Indonesia ya, atau biasa kita lihat untuk di daerah ASEAN. Selain dari 3 aplikasi ini, sebenarnya masih ada lagi. Cuman kalau saya jelasin satu-satu nggak cukup 1 jam kan saya bikin video ini. Ada Naukri-Gulf, ada Naukri-Gulf tuh Naukri-Gulf, Naukri-Gulf. Nah, itu Naukri-Gulf juga ada expatriate.com, itu ada jobs di situ. Untuk di Indonesia selain Jobstreet juga ada JobsDB, ada karir.com dan segala macam. Nah, tapi waktu saya kerja di Malaysia itu saya ngelamarnya pakai Jobstreet. Nah, untuk di daerah ASEAN ini, saran saya untuk teman-teman yang mau mencoba ke luar negeri, kalau bisa cari di ASEAN dulu. Soalnya kalau di ASEAN itu kita kerjanya nggak perlu pakai agent atau gimana, cukup calling visa, kita ke embassy-nya, langsung stamp visa, kita bisa langsung berangkat. Kalau di Saudi Arabia ini kan agak lebih ribet proses keberangkatannya. Baiklah teman-teman, sekian dulu sharing saya hari ini tentang
aplikasi atau website yang biasa dipakai para ekspatriat atau profesional untuk mencari kerja di overseas atau di luar negeri atau di luar negara Indonesia. Semoga video saya ini bisa bermanfaat, membantu teman-teman untuk mencari kerja atau mencari rezeki atau mencoba untuk mencari peruntungan di luar negeri. Semoga bisa membantu dan bisa bermanfaat, dan semoga teman-teman juga bisa keterima kerja di luar negeri dan mewujudkan semua mimpinya dan impiannya untuk bekerja di luar negeri dan mendapatkan bisa mencapai karir yang kalian inginkan dan sesuai dengan passion kalian. Baiklah, saya tutup dulu videonya sampai sini aja. Semoga kalian suka sama videonya dan bisa bermanfaat. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like and subscribe serta tinggalkan komennya di bawah. Kalian boleh share video ini, mungkin aja lah lagi ada yang membutuhkan informasi mengenai bagaimana cara melamar kerja ke luar negeri, atau boleh tanya langsung ke saya via DM di Instagram, Facebook, ataupun ya komen di bawah, nanti insya Allah saya balas satu persatu. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.